Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Bapak Ibu dosen penanggung jawab mata kuliah Seminar Problematika Pengajaran Matematika. Pada video ini, saya akan mempresentasikan hasil penulisan makalah saya yang berjudul Pemecahan Masalah Open-Ended Siswa Kelas 11 SMA dalam menyelesaikan soal limit fungsi aljabar ditinjau dari adversity question. Oleh saya, Deborah Mutiara Rangmetan, dengan NIM 2019-42046. Hal yang melatar belakangi penulisan makalah ini adalah pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang dilakukan oleh manusia untuk memajukan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia agar lebih maju, sejahtera, dan berkarakter. Fungsi dan tujuan pendidikan Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Pasal 3 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Hal ini sangat erat kaitannya dengan salah satu mata pelajaran yang ada di sekolah, yaitu matematika. Matematika merupakan suatu ilmu yang mendasari perkembangan teknologi modern, serta memiliki peran yang penting dalam berbagai disiplin ilmu dan memajukan daya pikir manusia. Salah satu karakteristik dari matematika adalah matematika sebagai ilmu dengan objek kajian yang abstrak. Objek kajian matematika yang abstrak sering disebut sebagai objek mental dan sifatnya tidak konkret, sehingga matematika merupakan salah satu mata pelajaran pada sekolah formal yang sulit untuk diajarkan kepada para siswa dan dipahami. Salah satu tujuan umum pembelajaran matematika adalah agar siswa memiliki kemampuan pemecahan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan solusi yang diperoleh. Kemampuan pemecahan masalah merupakan kemampuan yang harus dimiliki dan dikembangkan oleh siswa agar mereka mampu memecahkan masalah dalam suatu kajian matematika. Pemecahan masalah matematika pada umumnya lebih identik dengan soal-soal yang berbentuk uraian. Hal ini dikarenakan soal-soal yang berbentuk uraian membutuhkan pemecahan masalah yang bertahap, sehingga kesimpulan yang didapatkan akan lebih jelas dan sistematis. Seorang guru harus menggunakan fasilitas pendukung dalam pembelajaran yang dapat memunculkan ide kreatif siswa. Salah satunya seperti pemberian soal open-ended. Pada permasalahan open-ended, terdapat lebih dari satu jawaban benar atau mengandung berbagai macam cara untuk memperoleh jawaban benar. Menurut Pehkonen menjelaskan bahwa masalah open-ended mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan kreativitas, karena dalam pemecahan masalah open-ended, kemampuan berpikir kreatif sangat dibutuhkan. Sehingga masalah open-ended merupakan jenis masalah yang dapat mengakomodasi potensi pemecahan masalah siswa. Dalam pemecahan masalah matematis, selain penggunaan soal open-ended, cara siswa dalam mengatasi kesulitan juga diperlukan. Menurut Supardi, keberhasilan siswa dalam pembelajaran tergantung pada bagaimana cara siswa mengatasi kesulitan yang ada. Cara orang mengatasi kesulitan itu berbeda-beda. Begitu pula dengan kecerdasan setiap orang yang relatif berbeda. Kecerdasan dalam menghadapi suatu kesulitan
merupakan salah satu jenis adversity question. Adversity question merupakan kecerdasan individu yang mengatasi setiap kesulitan yang muncul. Adversity question sering diidentikan dengan daya juang untuk melawan kesulitan. Hal ini erat kaitannya dengan salah satu materi pada pembelajaran matematika, yaitu limit fungsi aljabar. Materi limit fungsi aljabar merupakan materi yang syarat akan soal-soal cerita dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini berarti materi limit fungsi aljabar harus benar-benar dipahami oleh siswa agar mereka mampu terampil dalam mengaplikasikan atau memanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Berdasarkan latar belakang, maka masalah dalam makalah ini yaitu bagaimana pemecahan masalah open-ended siswa kelas 11 SMA dalam menyelesaikan soal limit fungsi aljabar ditinjau dari adversity question. Tujuan penulisan makalah ini yaitu untuk mendeskripsikan pemecahan masalah open-ended siswa kelas 11 SMA dalam menyelesaikan soal limit fungsi aljabar ditinjau dari adversity question. Penulisan makalah ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada yang pertama ya kepada siswa, yaitu menolong siswa untuk dapat memecahkan masalah matematika open-ended sehingga tercapai pembelajaran yang maksimal atau hasil belajar yang maksimal. Yang kedua, kepada guru sebagai bahan pengetahuan tentang pemecahan masalah open-ended dan bagaimana cara guru untuk mengatasi siswa yang kesulitan dalam belajar. Yang ketiga, kepada sekolah, yaitu sebagai bahan acuan dalam kebijakan pembuatan pemecahan masalah dalam pembelajaran dan hasil belajar di sekolah. Yang keempat, kepada penulis sebagai wawasan tentang pemecahan masalah open-ended dan mengatasi kesulitan dalam pembelajaran matematika. Selanjutnya, kita masuk dalam pembahasan dimulai dari kemampuan pemecahan masalah open-ended. Yang pertama yaitu pemecahan masalah. Pemecahan masalah merupakan suatu proses untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi untuk mencapai suatu tujuan yang hendak dicapai. Ada beberapa ahli yang mengemukakan pengertian pemecahan masalah, seperti Polya pada tahun 1973, Suherman tahun 2008, dan National Council of Teachers of Mathematics atau NCTM tahun 2000. Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut, maka penulis menyimpulkan dalam penulisan ini bahwa pemecahan masalah merupakan proses penerimaan masalah sebagai tantangan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua yaitu tahapan pemecahan masalah. Menurut Polya, ada 4 tahapan pemecahan masalah. Yang pertama yaitu memahami masalah. Artinya, siswa perlu mengidentifikasi apa yang diketahui, apa saja yang ada, serta mengungkap data yang masih suram yang berguna dalam penyelesaian sebuah jawaban. Yang kedua yaitu merencanakan pemecahan. Artinya, siswa dapat membuat beberapa alternatif jawaban atau alternatif penyelesaian. Yang ketiga yaitu melaksanakan rencana. Artinya, siswa dapat melaksanakan langkah kedua dan mencoba melakukan observasi yang ada. Yang keempat yaitu memeriksa kembali. Artinya, siswa dapat melengkapi langkah-langkah yang telah dibuat sebelumnya. Indikator pemecahan masalah tahapan Polya dapat dilihat pada tabel yang ada di dalam gambar. Yang pertama, yaitu memahami masalah. Tahapan Polya yang pertama memahami masalah dengan indikatornya. Yang pertama, menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Yang kedua, menjelaskan masalah dengan kalimat sendiri.
Tahapan pola yang kedua yaitu merencanakan pemecahan. Indikatornya yang pertama menyederhanakan masalah dengan melakukan eksperimen dan simulasi. Yang kedua, membuat pemisalan dari data yang diketahui ke bentuk yang sesuai dengan soal. Yang ketiga, menentukan rumus yang sesuai untuk menyelesaikan soal atau masalah. Tahapan polia yang ketiga yaitu melaksanakan rencana dengan indikator. Yang pertama, mensubstitusikan data secara benar ke dalam rumus yang sudah ditentukan. Yang kedua, melaksanakan penyelesaian secara runtut dan benar. Yang terakhir, tahapan polia yang terakhir yaitu memeriksa kembali. Indikatornya yang pertama, menuliskan bagaimana memeriksa kembali hasil dan proses. Yang kedua, menyimpulkan hasil penyelesaian. Yang ketiga yaitu soal open-ended. Soal open-ended adalah permasalahan yang penyelesaiannya dengan berbagai cara maupun berbagai solusi. Pemberian soal-soal open-ended dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan penalaran matematis siswa. Ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapat mereka mengenai soal open-ended. Di antaranya seperti Ruslan dan Santoso tahun 2013, Fung tahun 2009, dan Hedens dan Spear dalam Mutikasari tahun 2010. Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa soal open-ended adalah suatu pertanyaan yang memiliki lebih dari satu jawaban benar dan memiliki lebih dari satu strategi untuk mendapatkan jawaban. Yang keempat yaitu kelebihan dan kekurangan soal open-ended. Menurut Shimada, pendekatan open-ended memiliki beberapa kelebihan dan juga kekurangan. Yang pertama yaitu kelebihan. Ada beberapa kelebihan soal open-ended. Yang pertama, siswa diberikan kebebasan untuk menyelesaikan soal dengan caranya sendiri. Yang kedua, siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan aktif dan dapat mengekspresikan dirinya. Yang ketiga, siswa menjadi termotivasi untuk menyelesaikan soal. Dan yang keempat, siswa memiliki pengalaman baru dalam menyelesaikan soal. Nah, selain memiliki kelebihan, soal open-ended ini juga memiliki kekurangan. Yang pertama yaitu masalah yang diberikan tidaklah mudah, tetapi harus memiliki makna. Yang kedua, masalah yang diberikan seringkali sulit dipahami oleh siswa. Dan yang ketiga, siswa yang memiliki intelijensi yang lebih akan merasa kebingungan dengan jawabannya, antara jawabannya ini benar atau salah. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai adversity question atau AQ. Yang pertama yaitu pengertian adversity question atau AQ. Adversity dalam kamus bahasa Inggris berarti kesengsaraan dan kemalangan, sedangkan question memiliki arti kemampuan atau kecerdasan. Sedangkan menurut Slots, adversity question merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang dalam mengamati kesulitan dan mengelola kesulitan tersebut dengan kecerdasan yang dimiliki sehingga menjadi sebuah tantangan untuk diselesaikan. Ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapat mengenai pengertian adversity question. Di antaranya yaitu Slots tahun 2000, Germanto tahun 2001, Roni tahun 2006, dan Hidayat tahun 2017. Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, maka penulis menyimpulkan adversity question adalah alat ukur yang digunakan untuk memprediksi kemampuan seseorang dalam mengatasi kesulitan. Yang kedua yaitu tipe AQ atau tipe adversity question. Slots menyatakan bahwa kehidupan ini seperti mendaki gunung. Oleh karena itu, Slots membagi 3 tipe AQ sebagai berikut. Yang pertama yaitu quitters. Merupakan kelompok individu yang kurang memiliki kemauan dalam mengatasi
atau menghadapi sebuah tantangan atau masalah dalam hidupnya. Tipe quitters ini lebih cenderung menolak tantangan dan masalah. Yang kedua yaitu campers, kelompok individu yang sudah memiliki kemauan untuk berusaha menghadapi masalah dan tantangan. Namun, mereka berpikir untuk perjalanannya sampai di sini saja. Mereka menerima perubahan dan mengusulkan ide yang bagus, namun dalam zona nyaman mereka saja. Mereka tidak memilih untuk mengambil resiko. Yang ketiga yaitu climbers. Climbers merupakan kelompok individu yang terus berusaha dan bertahan dalam menghadapi masalah. Mereka ini dapat diandalkan karena mereka mau untuk mengambil resiko tersebut. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai ruang lingkup materi. Limit fungsi aljabar adalah fungsi yang mendekati suatu nilai, di mana X mendekati suatu nilai berhingga atau dapat dihitung. Limit fungsi aljabar ini merupakan materi pada pembelajaran matematika yang diajarkan menggunakan kurikulum 2013 pada kelas 11 SMA semester genap. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penulisan makalah ini adalah kemampuan pemecahan masalah siswa dalam menyelesaikan soal open-ended ditinjau dari adversity question diharapkan mampu memenuhi indikator memahami masalah. Salah ulang. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penulisan makalah ini yaitu kemampuan pemecahan masalah siswa dalam menyelesaikan soal open-ended ditinjau dari adversity question diharapkan mampu memenuhi indikator memahami masalah, merencanakan penyelesaian, dan melaksanakan rencana penyelesaian. Sehingga diharapkan kemampuan pemecahan masalah siswa berdasarkan adversity question berada pada kategori baik. Selanjutnya, berdasarkan penulisan bab 2 dan kesimpulan, maka dapat disarankan sebagai berikut. Yang pertama, kepada guru, dapat menggunakan soal-soal open-ended yang telah dibuat pada materi limit fungsi aljabar sebagai alternatif dalam memperkaya variasi pemberian soal matematika untuk melatih kemampuan berpikir siswa. Yang kedua, kepada siswa, agar dapat termotivasi untuk membiasakan diri berpikir kreatif dalam belajar matematika dengan terbiasa menyelesaikan soal-soal open-ended. Yang ketiga, bagi penulis, agar dapat mengembangkan soal-soal open-ended pada materi matematika lainnya. Sekian presentasi makalah seminar saya. Terima kasih.